Iya, kebanyakan cerita horornya tuh malah di hotel sama pesawat juga sih, tapi lebih banyaknya hotel. Pesawat juga ada? Pesawat juga ada. Tadinya di hotel yang inisialnya G. Sebenarnya masih satu kawasan itu, cuman dia agak keluaran sedikit lah gitu. Wah, tapi nggak tahu kenapa aku nggak berani. Ini pasti setan deh gitu. Terus yang paling serem itu ada satu suster itu mukanya itu muka sadis gitu. Halo teman-teman semua, selamat datang di Ruang Bincang Fahmi Reza. Kali ini kita kedatangan narasumber ex pramugari yang punya pengalaman-pengalaman horor. Menurut aku ini lumayan menyeramkan ya, karena beliau ini punya pengalaman horor di hotel yang beliau tempati ketika menjabat jadi pramugari ini. Seperti apa ceritanya? Kalian tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Karena hotel ini bener-bener wah creepy-nya luar biasa dan ini sangat-sangat bikin merinding pokoknya. Langsung aja, nggak usah berlama-lama, langsung kita sambut narasumber kita. Mbak, terima kasih Mbak Yundika sudah berkenan datang jauh-jauh dari Solo ya. Ya, sama-sama Mas. Mbak Yundika ini katanya punya pengalaman yang horor selama menjadi pramugari dan banyak pengalaman horor itu di hotel ya, ketika menginap di hotel-hotel yang disediakan itu ya Mbak? Iya, kebanyakan cerita horornya tuh malah di hotel sama pesawat juga sih, tapi lebih banyaknya hotel. Pesawat juga ada? Pesawat juga ada. Oke, berarti kita banyak cerita yang di hotel ya itu ya? Banyak kan yang di hotel soalnya. Itu boleh diceritain nggak Mbak? Langsung aja kita, awal mulanya gimana? Jadi kan kita itu kalau misalkan kita terbang tuh sehari itu biasanya maksimal tuh sampai 5 landing ya Mas. 5 landing? 5 landing tuh paling banyak dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Jadi kita PP kemana, terus terakhir itu kita ngeron tuh nginep, remain on night kita bilangnya. Berarti kalau 5 landing itu non-stop ya? Iya. Dari pagi Dari pagi sampai siang lah, paling lama sore. Oh, okay. Lah waktu itu kebetulan emang udah jadi leader pramugari gitu kan. Kita dapat terbangnya terakhirnya tuh ke Surabaya. Jadi waktu itu kemana PP aku lupa ya, karena itu udah tahun 2012-an lah itu kejadiannya. Oh 2012, udah lama. Udah lama. Terus akhirnya ngeron di Surabaya waktu itu belum terlalu sore ya, malah masih abis duhur lah, jam-jam 12:30 gitu. Nah, aku baru tahu kalau ternyata kita itu ganti hotel dari yang sebelumnya. Karena aku orang Surabaya, jadi aku tuh suka izin gitu loh. Maksudnya izin itu di kamar sendiri. Jadi kan kita berlima ini kita dapat jatah kamar untuk pramugari itu 3. Satu kamar 3 orang? Jadi satu kamar 2 orang yang terakhir sendiri. Oh 3 kamar. 3 kamar. Jadi jagain yang ya kayak aku karena orang Surabaya, aku izin jadi pasti dapat kamar sendiri. Tadinya di hotel yang inisialnya G. Sebenarnya masih satu kawasan itu, cuman dia agak keluaran sedikit lah. Ini dapat hotel yang masih satu gedung, satu bangunan sama mall di Surabaya, yang mallnya itu sebenarnya pusat kota, cuman dia itu terkenal angkernya karena bekas rumah sakit Belanda yang angker banget lah di Surabaya waktu itu. Hotelnya bekas rumah sakit? Bekas rumah sakit Belanda. Angker banget. Tapi aku masih enjoy aja karena hotelnya bagus. Dia bintang 4 gitu kan. Jadi bagus lah, hotelnya masih bagus. Daripada hotel sebelumnya malah bagus ini sebenarnya. Terus akhirnya kita check in, terus masuk ke kamar, dapatlah aku tidur sendiri. Biasanya kalau tipe kamar kita pramugari sama kokpit pilot sama FO tuh beda. Nah, kita biasa kayak kalau apartemen kayak studio aja gitu, masuk langsung kasur kayak gitu kan. Nggak tahu kenapa ini aku dapet yang tipenya sama kayak captain. Jadi ada living roomnya, terus ada walk-in closetnya, terus kamar mandinya itu yang ada bathtubnya gitu. Pokoknya bagus banget gitu. Lah,
kamar yang gede-gede itu kan biasanya di pojok tuh, di ujung kan. Aku dapetnya di ujung situ. Pas aku masuk, karena masih siang ya, jadi enak-enak aja gitu kan. Masuk kayak biasa, taruh laundry apa segala macam, taruh koper. Agak sempet takut yang di walk-in closet-nya karena gelap. Tapi itu karena bagus ya gitu. Jadi pas dibuka pintunya tuh lampunya nyala otomatis gitu loh Mas. Ya udah, memang kecil, walk-in closet-nya kecil, terus baru ke toilet. Jadi pertama nih masuk, pintu masuk nih ya, kayak koridor kecil, terus ruang tamu, terus sini ada pintu. Aku kira langsung ke kamar, tapi ternyata enggak. Jadi toilet dulu, walk-in closet, baru ini kamarnya. Kamarnya gede banget, tapi view-nya jalan, bagus. Pertama masih aman, terus kita keluar kan. Biasa kan kalau kita kru tuh kita cari makan dulu keluar gitu sama yang lain. So far masih aman. Nah, sebenarnya sih emang keluarga di Surabaya tuh udah sedikit ya, karena udah pada pindah ke daerah-daerah. Jadi aku ngajak teman-teman SMA gitu kan untuk pada nginep di situ nemenin aku. Jadi yang nginep di situ akhirnya ramean? Bertiga sih. Bertiga? Cewek 2, cowok 1. Pas kita udah, aku lagi pergi nih sama teman-teman yang kru aku untuk makan, terus jalan-jalan di mall itu. Karena mall itu tuh murah gitu loh, nggak terlalu mahal gitu. Jadi kadang kita beli perlengkapan yang udah habis ke situ. Balik-balik nggak kerasa itu udah jam-jam habis asar mau ke maghrib lah ya. Jam 4:30-an lah kayaknya waktu itu. Teman aku nih yang mau nginep ada 3 orang kan. Namanya Sahara, Nabila, sama Wiwit. Nah, yang Sahara ini emang dia di Surabaya, cuman dia kerja dulu, baru dia ke hotel gitu. Lah yang Nabila sama Wiwit, dia ini kuliahnya di Malang. Jadi nunggu mereka kelar kuliah dulu baru datang ke hotel kayak gitu. Aku udah komunikasi kan sama mereka, ya udah aku nunggu mereka sampai selesai. Lah si Sahara ini selesai kerjanya dia jam 9 malam. Jadi mau nggak mau aku harus nunggu dulu lah sampai selesai mereka datang gitu. Masuk mandi karena kan baru selesai, baru bisa mandi lah, karena kan biar sekalian capek, biar sekalian kotor gitu kan. Jam berapa itu start mulai? Ya pokoknya 4:30 lah, keluar dari mall itu sekitar 4:30, belum maghrib, masih sore. Aku tuh paling suka banget kalau dapet kamar mandi tuh ada bathtubnya, karena kan kita bisa relax ya, mandinya itu bisa sambil berendam gitu, karena kita kan kerjanya capek banget, banyak berdiri. Pas masuk itu aku kebiasaan tuh taruh handuk itu nggak pernah kan kalau di bathtub itu ada curtainnya kan, ada cantolan curtainnya itu. Aku nggak pernah naruh handuk di situ, jadi aku selalu naruh handuk itu di belakangnya pintu. Nah, di hang up-nya itu kan. Nah, terus akhirnya aku mandi pakai air hangat dia untuk ngerelaksin gitu kan, saking nyamannya itu sampai kayak udah hampir ketiduran gitu loh. Lah, kebiasaan aku tuh kakinya itu aku taruh pas di bawah keran. Maksud aku biar kena air hangat sekalian, karena kan capek ya kaki itu. Aku antara udah ngantuk atau apa, kaki itu kayak ada yang nyengkrem. Dari kayak ada tangan gitu, tapi tangannya tuh kayak panjang ya. Bukan tangan orang pasti. Kayak gitu. Kebangun kan aku. Kayak baru sadar gitu kan. Lah, ini nggak mungkin mimpi kali gitu ya. Memang kan kita nggak boleh lama-lama di kamar mandi, ini mungkin aku udah terlalu lama gitu. Aku ambil lah itu handuk gitu, nggak sadar. Aku ambil aja, gitu. Di curtain itu tadi, handuknya itu. Nah udah tuh, akhirnya aku ke walk-in closet ganti baju apa gitu kan. Baru aku kayaknya tadi aku naruh handuk nggak di situ deh. Iya, tadi aku mau nanya itu tuh. Naruhnya di hang up-nya pintu itu kan. Cuman aku gini, karena aku tuh orangnya pelupa kadang ya. Ya udahlah, mungkin aku lupa. Masuk nih aku. Nah, aku udah agak nggak enak sama di walk-in closet dari awal itu ya. Terus akhirnya waktu di walk-in closet itu kan keluar dari toilet, aku tuh mau ambil baju di walk-in closet itu kan. Nah, pintu kebuka baru lampu nyala di walk-in closetnya itu. Akhirnya pas udah aku buka, aku ambil kan baju itu. Sekilas tuh aku kayak ngeliat rambut gitu loh. Jadi waktu aku ngebuka baru nyala, kayak rambut orang habis jalan kayak masih ada sisa rambutnya gitu kan, blek kayak gitu loh. Lah, tapi kan pintu dibuka itu space-nya tuh kecil banget, jadi kayaknya nggak mungkin kalau ada orang di belakang situ.
Cuman aku kayaknya cuma perasaan aja karena tadi di kamar mandi aku terlalu ini gitu kan. Pas aku ambil bajunya, aku tutup lagi, mati lagi. Pintunya itu pintu kayu, warnanya itu coklat tua, tapi ada kayak apa sih garis-garis yang masih kelihatan di dalam gitu loh Mas. Itu sekilas kayak ada orang berdiri aja di situ, tapi pas dilihat nggak ada gitu loh. Udah, tapi aku tetap cuek lah ya. Akhirnya aku masuk. Aku tuh juga suka iseng sama lemari karena lemarinya itu di samping bed. Lemarinya tuh gede, tapi lemari tempel gitu kan. Jadi dia sama juga tutup lemarinya itu kayak tutup pintu yang di walk-in closet. Warnanya itu coklat tua dan apa sih ada kayak lubang-lubang garis-garis gitu loh sampai ke bawah. Pas dibuka lampunya baru nyala, pas ditutup gelap, jadi lebih gelap lagi kan. Karena kan pintunya warnanya udah gelap banget gitu. Terus tipe kamarnya itu yang lampunya bukan yang terang, tapi warnanya itu kayak kuning remang gitu loh. Nah, tiduran. Aku kan tiduran sambil nonton TV, BBM-an kan zaman dulu. Ke BBM lah itu mereka yang mau ke hotel buruan ya, jangan lama-lama kayak gitu. Terus habis gitu, iya cuman gitu aja, tapi tetap aja kan. Nah, pas aku udah mulai agak tidur itu, di pintu ini tiba-tiba ngebuka pintu mana? Pintu lemari, tapi nggak blok gitu nggak, bukanya sedikit. Jadi aku masih mikir kena AC karena kan AC sentral ya. Terus aku tutup lagi, jadi lampunya mati lagi gitu kan. Emang otomatis gitu kan? Otomatis. Ketiduran lah aku tidur. Mungkin tidurnya tuh juga abis maghrib ya. Memang kan kata orang kalau tidur jam segitu tuh nggak boleh kan. Lah pas aku udah mulai tidur, aku udah ngerasa nggak enak sih memang. Dari yang kejadian pintu lemari ngebuka sendiri tuh sebenarnya udah nggak enak gitu. Cuman aku tetap beraniin aja, aku tidur. Terus lemari ini ngebuka lagi, tapi kayak ngebukanya tuh blok gitu loh bunyinya. Jadi kayak kenceng banget. Aku nggak berani lihat, aku langsung tutup pakai selimut. Lemari yang mana itu? Lemari yang di samping aku itu. Aku tidurnya pas di samping lemarinya yang gede itu tadi kan, yang gelap itu. Blok, tapi nggak tahu kenapa aku nggak berani. Ini pasti setan deh gitu. Langsung mikir ke situ ya? Iya, karena kayak dia siapa, nggak ada yang ngebuka kan. Aku sendirian di kamar itu gitu. Blok gitu. Langsung aku tutup, aku ngadep ke sana. Tapi HP ada di aku kan gitu. Terus akhirnya kayak ada yang keluar dari situ. Yang keluar? Iya, kayak ada orang, kan kita kadang ngerasa ya kalau kayak ada orang keluar kayak gitu. Walaupun toh memang itu pakai karpet, tapi kayak masih kerasa aja kita. Dan aku nggak pas di pojok, jadi aku agak ke tengah sedikit. Jadi masih ada space di sini. Aku ngerasa orang itu di sebelah aku lagi tidur. Karena kan kerasa banget apa ya, tekanan kasurnya itu kan waktu Kerasa dia tuh. duduk dan dia ikutan tidur kayak gitu. Kerasa Terus aku kayak nangis, kerasa banget. Kan kayak ada yang nyentuh di sini juga. Tapi kayak dingin banget gitu kan. Tapi dia nggak di dalam selimut, yang di dalam selimut kan aku. Terus aku nangis, nggak bisa, mau ngomong nggak bisa. Zaman dulu BBM kan ping gitu ya. Aku pingin tuh mereka. Tapi nggak tahu kenapa nggak ada yang balas. Agak lama banget. Ada yang pencet bel kan di kamar. Ting tong gitu. Aku kira mereka. Tapi aku masih belum berani buat ngebuka. Terus habis itu ada lagi ting tong gitu. Buka nggak ya gitu. Akhirnya aku beraniin lah untuk buka. Aku lari, tapi nggak ada siapa-siapa. Dan di samping aku juga nggak ada orang. Akhirnya aku balik lagi, cepetan kalian kesini gitu. Karena yang tinggal di Surabaya itu Sahara, aku BBM kan si Sahara itu, buruan kamu kesini. Aku pulang jam 9, kan dipanggilnya Nyun ya sama teman-teman tuh. Aku pulang jam 9 Nyun gitu kan. Yaudah kamu mandi di hotel aja gitu. Ya udah dia bilang gitu. Terus akhirnya ada yang ngebel lagi. Aku nggak mungkin temen aku aja baru pulang jam 9 gitu. Nggak mau bukain. Terus pas ada ketokan suara Yun bukain gitu. Nah baru, ini pasti temen aku gitu. Akhirnya benar temen aku yang Sahara itu tadi kan dia. Tapi
udah tahu temennya kamarnya di situ. Tahu, karena aku udah ngasih tahu di lantai ini kamar nomor ini gitu. Dia tuh terus akhirnya dia masuk. Kenapa sih kamu kok kayak takut gitu kan? Enggak apa-apa. Ya biasa kan aku penakut. Aku kan di kamar sendiri. Oh ya udah, karena dia tuh lebih takut dari aku, jadi aku nggak mau cerita. Terus akhirnya dia mandi. Aku bilang buka aja kamar mandinya, nggak ada siapa-siapa. Oh iya ya, tak buka ya gitu. Udah. Dia mandi, nggak lama temanku yang dari Malang datang 2 orang tuh. Ngobrol, tapi aku nggak mau di ruang tamu, nggak tahu kenapa kayak nggak enak aja suasana ruang tamu itu. Karena aku tuh ngerasa nggak comfort sama hotel yang semuanya full karpet. Karena kan papa aku kebetulan di perhotelan kan. Nah, papa aku tuh selalu bilang kalau kamar hotel yang full karpet itu pasti serem. Kenapa itu? Mungkin karena pengap ya. Jadi kan katanya kan kok jin itu suka yang dipengap gitu. Terus akhirnya kita makanlah di dalam kamar. Karena di situ tuh ada spesial menunya itu ada nasi goreng. Itu kata-kata yang kasarnya Surabaya. Namanya nasi goreng itu gitu kan. Ciri khasnya dari hotel itu gitu. Udah kita makan terus ya namanya kita itu kalau ketemu tuh suka cerita semuanya, termasuk cerita horor. Nah, temanku udah nyinggung ini, emang jahil dia. Sebenarnya cowok ini dia nggak nginep, namanya Wiwit kan. Yun kamu kok berani sih di sini? Kan kamu bukannya hotelnya tadinya di situ gitu. Padahal nggak tahu kenapa tiba-tiba pindah di sini. Lah ya kok taruh di sini, nggak ngerti tak katanya gitu sejarahnya hotel ini gitu. Oh enggak, itu kan mallnya, emang sampai ke sini. Ya iyalah, itu kan gede itu rumah sakitnya. Justru yang di sini tuh yang dulu tempat pembuangan janin bayi atau apalah katanya. Kalau menurut cerita legenda di Surabaya itu kayak gitu. Terus pas kita lagi cerita horor-horor kayak gitu, di ruang tamu itu pertama aku doang sih yang denger. Lampu yang di ruang tamu tuh, lampu yang di mana meja itu cerik-cerik gitu. Dan kan ada apa sih sinarnya kan, kalau lagi dinyalain matiin kan kita kelihatan kan. Terus akhirnya aku gini, tapi aku diam aja, yang lain nggak denger. Ya. Terus habis itu lebih kenceng lagi, tapi itu sering cerik kayak gitu. Berempatan nih kita kan, pelan-pelan gitu. Kita ngeliat gitu kan. Apa namanya? Ini beneran nggak sih? Enggak lah, paling konslet gitu. Karena temanku nih dia anak cowok kan lebih tahu teknik ya. Enggak, ini konslet gitu. Habis lah gitu, aman. Baliklah kita ke kamarku lagi gitu kan, mau cerita lagi lah gitu. Pas kita balik, jadi kita masih ada di ruang tamu cuman udah mau kebalik gitu kan. Itu bunyi dimainin lagi dan kita semua empat-empatnya tuh ngelihat. Lari kita langsung nge-freeze kita semua di situ. Akhirnya teman aku tadi tuh yang cowok itu yang mau nginep, yang tadinya nggak nginep jadi nginep. Karena dia takut, karena kan kalau pulang kan lewatin ruang tamu dan kita nggak ada yang mau nganter. Karena kan kita takut kan. Nah terus akhirnya kita tidur, yang cewek-cewek di kasur bertigaan, dia kan ada sofa satu, dia tidur di sofa situ. Terus besok paginya mereka pada pulang, karena udah pada ngelanjutin aktivitas masing-masing, ada yang kerja, ada yang lanjut ke Malang buat kuliah kan. Terus pas lagi breakfast, malam nggak ada apa-apa tuh? Malam nggak ada apa-apa, mungkin karena kita rame ya. Terus pas lagi breakfast itu, aku nggak mau cerita, gengsi lah gitu kan sama yang lain gitu. Terus pas balik ke kamar, karena itu living hotelnya jam 11, jadi kita balik ke kamar tuh udah langsung prepare. Mandi semuanya gitu. Akhirnya mandi mau nggak mau aku buka pintunya. Dan handuk itu bener-bener aku perhatiin gitu loh. Jadi curtainnya juga nggak aku tutup. Toh nggak ada siapa-siapa gitu ya. Baju tuh udah aku siapin di kamar mandi. Jadi udah aku langsung pakai baju dari kamar mandi. Nggak usah ke mana? Walk-in closet itu. Karena di situ aku ngerasa bener-bener nggak enak banget gitu. Jadi kopernya udah aku keluarin juga kayak gitu. Terus akhirnya aku mandi. Pas aku balik, aku ngelewatin walk-in closet itu lagi dong, mau nggak mau. Mandi aman, tapi aku nggak mau berendam, jadi aku langsung pakai shower aja kan. Pas aku ngelewatin ke walk-in closet itu tadi, aku ngeliat perempuan lagi dong. Tapi kan dari keluar itu masih gelap,
gitu kan, karena ya itu tadi kan ketutup. Tapi kelihatan itu aku yakin pasti perempuan karena kayak dress modelnya gitu loh. Cuman kesininya nggak kelihatan jelas. Jadi cuman kelihatan dari sampai apa ya, badan sampai ke bawah aja gitu, putih gitu doang. Aduh ya Allah, aku bener-bener nggak, takut banget kan. Akhirnya aku suruh tuh temen aku, junior aku kan, untuk nemenin ke kamar gitu. Mereka datang, udah kalian mandi di sini aja, prepare di sini, temenin aku gitu. Oh iya mbak. Dan akhirnya mereka mau, sampai akhirnya udah selesai, terus kita living. Kita mulai terbang lagi. Nah, terus tahun keberapa ya? Setahun setengahnya lah, hampir 2 tahun dari kejadian itu, aku ke Surabaya lagi. Dapat kamar itu lagi. Sama kamarnya. Cuman beda lantai. Hotelnya maksudnya sama ya? Sama. Cuman aku nggak mau tidur sendiri. Jadi aku tidur sama teman aku. Soalnya teman terbang aku kan. Kita tidur berdua, tapi aku dapat kamar yang besar. Ya udahlah nggak apa-apa berdua, ini aku mikirnya kayak gitu. Terus pas itu kamarnya itu bukan yang sudut sebelah sini tapi sudut sebelah sana. Kan waktu yang aku kemarin yang pertama itu kamarnya sudut sebelah sini. Nah ini aku sudut sebelah sana. View-nya itu kayak lorong. Karena waktu itu aku landingnya malam, nggak kelihatan jelas lorong itu apa. Karena gelap. Nah lorong itu tembusan ke arah mall. Tapi kayak udah nggak dipakai gitu. Pas sudah di kamar, ya kan memang suka ngelihat view ya. Ini apa ya? Kok bukan jalan ya? Ini kayaknya tembus ke mall. Tapi kok mallnya gelap ya? Padahal ini masih jam, belum malam ya, masih kebilang sore lah. Jam 7 apa jam 8-an. Tapi kok mallnya gelap ya gitu. Nah gimana mbak? Mbak kan orang Surabaya gitu. Masa mbak nggak tahu? Enggak, aku nggak tahu. Aku baru nginep di hotel ini juga ya karena waktu terbang ini gitu. Lah terus akhirnya tapi kok aneh, kayak ada tiang-tiang karena itu gelap ya, malam nggak kelihatan jelas banget, cuman ada kayak besi tiang-tiang gitu aja. Nah udah nih tidur, aku udah bilang kan sama teman sekamar aku cerita jujur sama dia. Aku pernah di hotel ini waktu pertama-tama pindah, ceritanya kayak gini nih, tapi kamarnya nggak di lantai ini dan kamarnya arah yang sebelah sana, bukan arah yang kayak kita gini. Oh mungkin beda kamar, mudah-mudahan yang ini nggak serem mbak gitu. Ya udah, mudah-mudahan ya, atau kita berdua kalau ada apa-apa kan saling backup, aku bilang gitu. Tapi aku mandi apa, aku buka ya gitu. Iya mbak, nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya pas udah mau tidur, aku tuh udah nggak mau tidur yang di dekat lemari, karena kan semua sama, interiornya semua sama. Cuman beda posisi aja karena kan di sebelah sana ya. Ada ruang tamu juga? Ada ruang tamu juga, ada walk-in closet, sama persis. Terus habis gitu, aku nggak mau duduknya tidur yang dekat sini ya, aku mau tidur yang dekat jendela, yang di view-nya yang pas lorong itu tadi, kayak koridor itu kan view-nya. Terus dia bilang, oh iya mbak nggak apa-apa, dia gitu. Malah aku takut mbak dekat kaca karena kan takut ada yang ngintip. Terus habis gitu, enggak, justru karena aku udah pernah kan, enggak, kalau aku justru takut yang di situ, kalau yang ngintip situ kan lebih deket kan gitu. Mbak jangan kayak gitu, udah. Terus akhirnya kita tidur. Lah, dulu kan masih zaman OVJ ya. Jadi kita untuk mencairkan suasana serem itu tadi, kita nonton OVJ kan. Ketawa-ketawa gitu. Akhirnya kita tidur nih. Nah, aku itu waktu tidur ini agak aneh karena kok kayaknya aku nggak tidur. Kayak aku tuh, kalau dibilang mimpi itu kayak bukan mimpi. Kayak aku tuh dibawa ke suatu alam gitu loh. Jadi kayak, kan kalau kita mimpi kita nggak ngerasain, kita nggak bisa mencium. Kalau menurut aku ya, kalau mimpi itu kayak gitu. Tapi ini aku bisa ngerasain, bisa nyium. Cuman bedanya aku nggak bisa napak tanah. Berarti kayak melayang. Merasakan kehidupan itulah ya, maksudnya bisa kontrol iya, tubuh cuman, gitu kayak. Cuman mimpinya tuh gelap. Jadi apa ya? Kayak bukan kayak malam, bukan kayak pagi, bukan kayak siang. Kayak sore menjelang malam tapi gelap, cahayanya tuh gelap gitu loh. Tapi ada cahaya, cuman redup ya. Gak tau lah ya itu. Terus aku tuh di mimpiku tuh aku juga sadar. Maksudnya sadarnya tuh ini aku mimpi apa beneran sih? Apa aku kayak ini aku kayak di alam lain. Nah gitu loh. Kan kalau kita mimpi kita kadang nggak sadar ya. Tapi ini aku sadar. Aku tuh mimpi kayak di rumah sakit. Jadi rumah sakitnya itu yang bener-bener bangunan tua. Kayak di zaman Belanda,
Bahkan aku tuh masih kecium aroma obat. Kan kalau di rumah sakit tuh kecium bau obat, bau kayak karbol obat gitu kan. Sampai nyium aromanya berarti. Iya. Dan hawanya itu kayak dingin tapi bukan dingin AC. Kayak apa ya, sejuk tapi sejuknya kayak nggak enak gitu. Nah, pas aku lagi kayak apa ya, jadi aku tuh bukan kayak jalan, tapi aku tuh kayak kedorong angin gitu, tau gak sih Kak? Jadi kayak melayang ya, kayak melayang. Kayak melayang tapi kayak aku tuh kayak diarahin gitu, kayak ada yang niup ya, apa nggak tau lah itu. Aku kayak di ruangan rumah sakit gitu. Terus aku tuh kayak disuruh tidur kayak gitu. Terus datanglah dokter dan itu memang mereka mukanya bukan muka orang sini, ya mungkin orang Belanda kali. Terus habis itu suster, aku nggak tahu mereka tuh ngomong apa karena suara mereka itu ya mungkin bahasa Belanda. Terus kayak gema suaranya itu, tapi nggak denger jelas, kayak ada di dalam air suara mereka itu. Kalau aku denger. Terus yang paling serem itu ada satu suster itu mukanya itu muka sadis gitu loh. Emang kan kalau orang bule itu mukanya tajam ya, hampir kayak Falak. Tapi kalau Falak dia pakai biarawati gitu kan, suster. Kalau ini suster rumah sakit yang zaman dulu banget lah bajunya itu, yang kayak masih pakai apa sih ya, kayak celemek atau apa nggak tahu aku. Nah akhirnya dia tuh kayak datang terus kayak mau nyuntik aku gitu loh. Tapi suntikannya itu yang serem gitu, yang yang panjang gede yang kayak zaman dulu banget lah gitu. Dan itu dia nyuntik di tangan aku dan itu aku kerasa karena aku teriak kesakitan waktu itu. Nah akhirnya aku sadar tuh karena aku dibangunin sama teman aku ini, Mbak Yunika kayak gitu. Terus akhirnya sampai digini-gini, kata dia sih waktu itu belum bangun lah, dia banguninnya tuh nyempratin air di muka aku baru aku kebangun. Terus aku gitu kan, Mbak Yunika kenapa gitu, kenapa emang Mbak Yunika masa tidur kayak gini gitu. Hah? Emang Mbak Yunika mimpi kenapa, mimpi sedih kayak nangis? Ya aku bukan nangis ya, aku teriak. Enggak, tapi Mbak Yunika nggak teriak, Mbak Yunika kayak nangis gitu. Tapi serem Mbak, aku takut. Lah Mbak itu udah aku bangunin setengah jaman ada kali Mbak itu nggak bangun-bangun. Udah aku sampai katanya dia tuh aku udah ditampar-tampar gitu kan. Aku udah nampar-namparin Mbak Yunika, aku udah cubit, aku udah goyang-goyangin. Aku ngubungin yang lain nggak tahu kenapa nggak bisa, apa nggak ada sinyal kata gitu. AIDS kan kalau dulu tuh sinyal BBM kan, kalau jelek kan AIDS gitu kan. Terus akhirnya aku mau minum dulu deh gitu. Karena kayak aku tuh masih shock, masih gemeter gitu loh. Akhirnya aku cerita lah sama dia. Aku tadi mimpi kayak gini-gini, tapi aku ngerasa kayaknya itu bukan mimpi deh. Dan pas aku sadar itu badan aku tuh sakit semua, bahkan sampai yang aku bekas disuntik itu kayak lebam biru. Terus akhirnya kita dulu tuh kan kalau terbang suka bawa ada salep trombopop kan buat ngilangin memar, karena kan kita capek kadang suka memar sendiri gitu kan. Kira kita kasih itu. Akhirnya aku dikasih beneran itu kan. Sampai ini berarti ya? Ada sampai memar. Berarti kan emang waktu dia nyuntik itu kasar, bukan nyuntik yang kayak dokter gitu, kayak gitu loh, kayak orang ngebunuh kayak mau gini gitu kan. Terus aku cerita lah, masa sih Mbak Yundika, iya ini ku masih sakit kan gitu. Terus aku buka itu kan, terus dia langsung shock, ya Allah Mbak kenapa bisa sampai memar kayak gini, ya makanya itu aku merasa sakit banget gitu. Akhirnya itu tadi dikasih salep itu. Terus akhirnya waktu itu udah mau subuh ya, aku nggak bisa tidur sampai breakfast. Pas mau turun breakfast itu ya dia sih tidur, cuman aku tuh kayak masih, ini apa ya, ini mimpi bukan ya, aku ngalamin apa ya ini ya, kayak gitu, karena baru pertama ngalamin kayak gitu juga. Terus nggak tahu kenapa aku tuh kayak ada yang ngasih tahu, tapi kayak apa ya, kayak kayak ngasih tahu di batin lah gitu. Kamu kayak, aku tuh disuruh ngintip ke kaca yang di sebelah aku tuh kan. Pas aku intip, jadi itu lorong isinya itu peralatan rumah sakit zaman dulu. Jadi yang tempat infus yang zaman dulu yang masih besi, ada kursi roda, terus ada bed, ada tempatnya yang
masih zaman dulu lah, kayak apa sih? Kayak apa ya? Teralis ya. Kayak teralis besi gitu. Oh iya ya, troli yang kita juga punya di sini ada. Nah, kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, terus akhirnya aku langsung manggil kan. Ini bukan aku aja kan yang lihat, kamu juga ngeliat kan? Terus akhirnya dia ngeliat. Ya mbak, ini ya mbak, kayak peralatan rumah sakit zaman dulu nggak sih mbak? Itu ngintipnya di jendela. Jadi view kamar aku itu lorong langsung. Jadi kamar nih, lah itu kan jendela ya. Oke, jendela. Jadi jendela aku tuh langsung lorong, koridor. Bukan keluar tapi malah Bukan, lorong. koridor. Tapi koridor itu tuh kayak nggak dipakai. Mungkin yang sebelah sana atau sananya tuh mungkin tembusan mall itu ya. Karena waktu pagi itu baru kelihatan kayak ada lubang-lubang cahaya gitu aja. Nah, berarti kan kamar aku dulunya juga koridor dong. Ya kan? Jadi cuma kayak disekat sama kaca doang. Jadi itu bukan view. Jadi langsung koridor yang tempat peralatan itu tadi. Terus gitu loh. tadi ngelihat kayak gitu tuh ngelihat jelas emang gimana itu penglihatannya tuh yang apa? Peralatan itu. Iya, memang ada ternyata. Memang ada di situ. Memang ada di situ. Kayak ditaruh di situ aja. Terus ada bangku-bangku juga. Ya pokoknya kayak bekas peninggalan dari rumah sakit itu atau apa disimpannya di situ. Gitu. Sebelum selesai berarti ini ya renovasinya kayaknya. Nah, maksudnya karena barang-barang. memang waktu pembangunan mall itu agak susah sih Kak. Jadi waktu itu banyak korban jiwa juga. Karena waktu masih baru-barunya mall itu aku masih TK ya, mau ke SD. Jadi aku sempat ngalamin juga. Jadi karena kejadian itu aku takut badut sampai sekarang. Waktu buka mall itu kan kita pada datang gitu kan satu keluarga. Ada badut yang pakai make up tuh, pakai riasan, yang kayak model Joker gitu. Tapi lucunya mungkin ya, pas aku lagi mainin dia kan perutnya kan gede kan namanya anak-anak kan gitu ya, mainin perutnya, terus dia langsung ketawa kayak kuntilanak. Aku akhirnya langsung pingsan, akunya yang pingsan. Gitu. Lah dari situ aku langsung takut. Nah di situ juga ada, jadi di mall itu ada lift. Yang lift itu ditutup, nggak dibuka sama sekali. Jadi banyak banget yang ditakutin suster gepeng. Takutin sama? Jadi suster gepeng itu ada di lift itu gitu loh, nakutin kita para customer yang datang ke mall itu. Sampai sekarang lift itu ditutup. Benar-benar nggak dioperasikan. Pernah kejadian? Sering. Gimana ceritanya? Kalau kata teman-teman ya yang udah pernah ngalamin, jadi kan ada mbak-mbak SPG di department store di situ. Kan kalau pulang kan mereka kan malam ya, dan mereka nggak lewat pintu yang kita biasanya tamu kan. Mereka kan ada pintu sendiri langsung nembus ke basement itu. Mereka mau lewat lift itu gitu loh. Entah turun atau mau masuk aku juga nggak tahu lah itu. Digangguinnya itu, jadi di situ tuh pas lagi dia sendiri ada perempuan, terus lampu liftnya tuh mati-mati, redup-redup gitu. Lah ternyata tuh suster. Lah terus pas mau keluar, si suster ini nih nggak keluar-keluar sampai akhirnya dia dihimpit lah itu sama pintu lift itu. Jadinya kan dia gepeng, terus jadi orangnya tuh yang bener-bener ngeliat gitu loh, yang ditakutin itu. Berarti ada tragedi sebelumnya pernah? Kayaknya ada tragedi sih, makanya kok sampai kayak gitu. Oke, lanjutannya tadi gimana? Ada lanjutan tadi. Nah terus akhirnya kita udah sama-sama ngeliat kan. Besoknya tuh kita ngeron Surabaya lagi. Jadi Surabaya nginep Surabaya. Terus hari ketiganya itu nginepnya lupa di mana. Pokoknya bukan di Surabaya. Kita biasanya kalau check out, ya kita berharap kita nggak dapet kamar itu lagi. Nah, komplain lah aku waktu check out ke mas reception. Kok aku dikasih kamar itu ya? Kamar yang hari keberapa? Ini hari pertama. Masih yang lanjutannya tadi? Mau hari kedua, mau aku berangkat terbang dulu. Jadi malamnya nanti kita tidur di hotel itu lagi. Gitu. Mumpung belum dikasih nanti malam, aku komplain dulu. Mas, kok aku dikasih kamar nomor ini. Oh iya, memang dari kontrak antara perusahaan
ibu ke kita, ya memang kamarnya tuh udah ada masing yang di blok gitu loh untuk kita. Aku bisa nggak ganti kamar gitu, nanti jangan dikasih kamar ini. Kita nggak janji karena kan kita krunya banyak ya, set krunya, jadi belum tentu aku dapat kamar itu lagi atau enggak, dia nggak bisa jamin itu gitu loh. Kenapa emang Bu? Kamar aku view-nya kok ini ya, koridor, terus ada peralatan-peralatan yang kayak peralatan rumah sakit gitu. Oh iya kan emang ini kan dulu kan ibu orang Surabaya gitu. Iya saya Surabaya, berarti tahu dong kalau ini dulu bekas rumah sakit. Gitu. Iya, tapi kok alatnya di situ? Iya memang masih ada ditaruh di situ Bu sebagian. Oh, soalnya serem Mas, aku bilang gitu. Cuman kan ya mereka kan menutupi dong, mereka nggak mungkin cerita gitu kan. Oh, masa sih Bu? Ya cuman gitu. Enggak Bu, mungkin ini aja gitu. Ya nggak apa-apa, nanti coba kita waktu barter sama temennya yang selanjutnya nanti coba diganti, ditukar kamarnya, dia bilang gitu. Iya tolong ya Mas, soalnya saya nggak bisa istirahat. Udah nih, kita terbang, akhirnya landingnya kita malam, lebih malam dari yang kemarin. Terus akhirnya kamarnya aku nggak dikasih yang itu, tapi dikasih kamar yang pertama kali aku nginep di situ. Baik lagi. Tapi karena aku udah ngalamin, lady kru aku tuh ada pramugara 2, aku minta tuker mereka yang di situ, aku yang di kamarnya dia. Untuk cari aman, ya kan? Gitu terus, kenapa Mbak Yundika? Enggak, aduh kamarnya terlalu gede banget. Kita berdua aja kayak kikuk aja gitu. Loh, kita juga kikuk Mbak Yundika, ayo kenapa ayo? Tadi komplain gitu kan. Terus kita, enggak apa-apa kok, udah gitu. Akhirnya, ya kan mereka cowok ya. Masa sih cowok takut? Akhirnya ke kamar yang pramugara kita tukar. Mereka kamarnya ya kayak studio biasa, nggak ada lift, nggak ada ruang tamu, jadi kita masuk, ya udah toilet, terus lemari, kamar nggak ada walk-in closet juga, yang benar-benar ruang standar aja kayak deluxe yang mereka gitu. Gitu ya. Cuman gelap, karena memang ciri khas dari hotel itu gelap. Pas kita ke lorong mau masuk ke kamar, mau buka kamar itu kayak kecium bau bunga-bunga, mungkin itu namanya kayak bunga kantil kayaknya. Aku tuh nggak hafal bunga-bunga. Tapi aku nggak berani ngomong sama si temanku ini. Terus pas aku masuk, ya udah, karena kita udah nggak enak banyak, apalagi aku ya udah ngalamin beberapa pengalaman yang nggak enak banget di hotel itu. Assalamualaikum, kayak gitu-gitu, permisi gitu kan. Aku cek kamar mandi, ternyata semua kamar mandinya itu memang bathtub. Kamar mandinya itu memang bagus banget. Jadi kamar mandinya tuh semuanya tuh marmer. Kayak model kerajaan Turki gitu, kamar mandinya. Terus ada patungnya gitu loh di kamar mandinya tuh. Berarti modern interiornya, semua intinya modern gitu ya? Enggak, kayak Italia klasik ya. Klasik ya? Terus ada patung perinya, di pancurannya tuh ada patung singa gitu. Sebenarnya keren, bagus, mewah. Cuman serem karena gelap. Cuman kamar mandi aja yang agak terang, yang lainnya gelap. Kamarnya itu. Pas kita bersih-bersih, kita taruh laundry bag. Aku tetap nggak berani buka lemari. Jadi aku minta tolong teman aku tuh untuk yang ngambil laundry bag apa gitu kan. Datanglah orang laundry. Udah kita kasih. Terus Mbak Yunika kan belum makan ya kita. Kita cari makan yuk keluar gitu. Ya udah ajak ke yang lain. Yang lain pada udah capek gitu ya. Ya udahlah kita berdua aja yuk. Nah, kita turun, sebenarnya itu ramai banget. Karena depan pintu masuk hotel itu parkir mobil sama parkir sepeda motor mall itu. Jadi ramai. Tapi tetap karena itu udah malam banget, gelap. Nah, pas kita keluar, ada nasi goreng lah, bapak-bapak gitu kan. Yang udah langganan kita gitu. Pas beli dia tuh cerita, loh ini ya Mbak, sekarang perusahaan ini maskapai aku tidurnya di sini ya? Iya Pak, tadinya kan di situ ya hotel yang itu, karena satu kawasan kan pada tahu ya. Iya Pak, tadinya di situ pindah ke sini. Enak-enak di situ, kenapa pindah di sini gitu? Ya nggak tahu Pak, kita juga ya itu urusannya inilah maskapai gitu. Oh berani ya Mbak tidur sini? Aku langsung dek gitu kan. Kenapa Pak? Lah ya kok berani tidur di sini? Ya sebenarnya nggak berani Pak, aku ditakutin. Aku langsung jujur lah ke bapak itu, aku cerita. Gini. Iya Mbak, kan hotel yang Mbak ini pas sebelah sananya itu
pas kamar jenazah. Terus di dekat kamar jenazahnya itu ada pohon beringin Mbak, dulu tuh gede, tempat pembuangan janin. Jadi mungkin ya orang-orang pribumi dulu waktu zaman perang dia lagi hamil keguguran kayaknya, janin ya dibuang di pohon itu. Pohonnya itu nggak ada yang berani nebang dulu katanya. Sekalinya udah bisa ditebang, banyak yang meninggal, banyak korbannya di situ. Oh, jadi pas hotel ini ya Pak? Iya Mbak, ini hotel serem Mbak. Aku kalau lewat sini, aku tuh pernah ada yang beli Mbak, perempuan katanya. Oh ya? Cantik. Aku pikir ya orang biasa Mbak, pakai baju tidur gitu. Terus kalau orang Surabaya bilang baju tidur atas bawah tuh baby doll. Pakai baby doll gitu Mbak. Terus dia makan, tapi kok makannya 3 porsi sendiri nasi goreng. Pas udah tak jualin, aku kaget Mbak, banyak banget kamu tuh makannya, badannya kecil kok makannya banyak. Terus Mbaknya bilang, loh Pak, suaranya tuh langsung jadi kayak cowok tapi gede. Loh Pak, wong aku ini bukan perempuan, gitu. Bapaknya langsung kabur, sampai ditinggal itu rombongnya. Tapi besokannya rombongnya itu, jualannya dia tuh rame katanya, sampai sekarang. Tapi dia anggapnya, ya mungkin itu kenalan kali Mbak aku sama yang penunggu sini katanya gitu. Nah, karena kita udah ke distract sama cerita bapak itu tadi, dan sebelumnya aku juga udah ngalamin hal yang gak enak gitu kan, balik ke kamar itu karena udah sepi, udah gelap ya, lampu hotel tuh udah digelapin. Padahal lampu hotel kan harusnya mereka penerangannya itu koridor yang keluar dari lift itu terang, tapi yang koridor untuk masuk ke kamar kita itu udah digelapin. Nah terus saya kira ya bintang 4 ya? Bintang 4. Ya memang agak aneh, nggak tahu kenapa. Pas udah masuk ke koridor yang arah ke gitu, kok kita itu dari mau belok itu kayak berat gitu. Kita udah saling tatap-tatapan. Kayak gitu kan, situ udah kayak mau lari tapi kaki berat gitu. Aku sama temen aku tuh nggak ngomong, kita nggak berani ngomongin. Jadi kita cuma lirik-lirikan aja, akhirnya kita lari. Kita lari terus langsung buka. Nggak bisa dibuka, nggak bisa di-tap. Mungkin harus dicas lagi kan ke resepsionis. Ya Allah, yaudah kita turun bareng ke resepsionis buat dicas. Itu aku nggak tahu kenapa aku udah takut banget. Aku minta tolong orang resepsionisnya buat nganterin ke kamar. Akhirnya dianterin ke kamar. Ya udah nih masuk ke kamar. Kamarnya tuh kecil, nggak sebesar yang kemarin kita tidur. Kecil bahkan terbilang agak sempit. Tapi yang luas tetap di kamar mandi. Kamar kita itu jadi ini kasur, sini tuh connecting. Aku pikir connecting ini kamar juga, tapi nggak tahu apa. Belum tahu aku juga sampai sekarang. Nggak dibuka ya? Nggak. Terus habis itu pas aku tidur yang di dekat jalan mau ke connecting room. Terus ini lemari, dan semua lemarinya tuh sama. Terus itu kaca jendela tapi view-nya keluar, cuman nyudut. Kayaknya tuh pas pojokan mungkin. Nah, si teman aku tuh yang di dekatnya kaca, aku yang dekat lemari. Aku mikirnya masih positif karena yang di lorong ini tadi, ini kan lemari kan, ini kan pintu connecting. Lah aku tadi di sini nih sholat gitu loh, jadi pikiran aku nggak akan aku diganggu gitu. Tapi gelap, memang gelap banget kamarnya. Nah, terus pas aku tidur, pintu lemari itu kebuka sendiri. Kejadiannya hampir sama kayak waktu aku yang pertama itu. Akhirnya aku bangunin lah si teman aku ini. Gimana nih gitu, ini kamu pintunya kebuka lagi loh gitu. Ya Mbak, aku udah nggak kuat Mbak, aku takut banget gitu. Ayo Mbak, kita manggil yang lain yuk, tidur bareng aja di sini gitu. Kan masih ada 2 pramugari lagi kan. Gak tahu kenapa waktu itu kita telepon di kamarnya nggak diangkat. Kan kalau mereka keluar atau mereka nggak ada di kamar tuh harus izin aku kayak gitu kan. Maksudnya harus konfirmasi lah gitu. Ini nggak diangkat, terus kita BBM waktu itu BBM dia tuh juga nggak bisa, nggak ngejam. Akhirnya terpaksa lah kita harus ngadepin ini berdua lagi gitu. Gini aja deh, kita ganti aja kepala kita yang di sebelah sini aja, kaki kita yang di, jadi tidak, kita tidurnya tuh ngadep ke ini kaca. Dibalik berarti? Nggak, kan kepalanya tadi di sini nih, kita muter kepalanya akhirnya sini. Jadi ngadepnya kaca yang gede, view sana. Terus habis gitu pas dari tidur, sini ke sini berarti? Pas aku tidur, jadi ada kayak orang, dia tuh hitam, tapi aku nggak jelas kayak gimana, karena kan dia tuh langsung nutupin ke atasku gitu loh.
tapi cuman kepalanya sampai badannya sini doang. Entah dia itu dia keluar dari lemari atau dari pintu itu atau dari bawah kasur, aku nggak tahu. Jadi kayak gini. Dan itu aku kayak apa ya? Tapi waktu itu kayak antara mimpi sama nggak mimpi. Pokoknya waktu kejadian itu tuh selalu antara kayak sadar nggak sadar. Kayak itu mimpi atau bukan kayak gitu. Gini. Dan itu ada suaranya lagi. Suaranya tadi, wah. Aku jadi langsung pas kejadian itu aku langsung jadi inget bapak-bapak yang nasi goreng tadi. Apa yang karena diomongin akhirnya dia nakutin ke aku kayak gitu. Tapi aku nggak bisa bangun. Akhirnya nyoba baca-baca, kan kalau kayak gitu pasti susah. Akhirnya aku nyoba baca-baca, tetap nggak bisa. Terus sadar, aku langsung bangunin kan si teman aku ini, aku bangunin. Bangun aku gitu. Aku takutin lagi, aku benar-benar nggak bisa tidur. Tapi mungkin waktu itu udah agak pagi ya, jadi udah agak enakan lah gitu. Cuman tetap aja kita livingnya sore masih jadi masih lama. Tapi kita akhirnya bisa istirahat itu setelah breakfast. Terus akhirnya aku ceritakan sama dia, aku tadi ditakutin gini, Mbak, mending Mbak takutinnya cuman kayak gitu. Kamu gimana? Aku kayak ada yang gendong, Mbak. Oh ya? Tapi dia digendong dengan wujud yang sama kayak yang nakutin aku. Cuman dia dimasukin ke ruangan sebelah. Kamu digendong, kamu dimasukin ke ruangan sebelah. Ruangan sebelah itu apa yang kamu lihat? Nggak ada ruangan, Mbak. Terus jadi pintu itu dibuka, langsung ke bawah itu pohon yang tadi Mbak, yang Bapak itu cerita. Oh, ini kayaknya kita kesuges Bapak itu apa ya? Tapi kalau kesuges masa kayak kita ngalamin bener, Mbak, gitu. Aku bener-bener kayak dibanting gitu loh, Mbak. Kayak gitu. Tapi Terus, itu kondisinya juga sama, maksudnya sadar nggak sadar gitu dianya? dia sadar nggak sadar juga. Terus akhirnya kita bener-bener takut. Terus kamar ini kita buka sedikit. Setelah azan subuh, kita keluar ke kamar si pramugara. Karena yang kamar yang pramugari yang 2 cewek-cewek ini nggak dibukain. Lah, kita ke kamarnya pramugara. Kenapa mbak? Kita ceritalah semua, gini. Terus cerita juga di kamar yang dia pakai itu, tuh aku yang pernah ngalamin dulu, gini. Kamu takutin nggak gitu? Iya mbak, aku ditakutin gitu. Yang pramugara ini, kamu takutin apa? Aku diklonin mbak sama perempuan di sebelahku, tapi mukanya serem, keluar dari lemari ya. Itu kan kayak kejadian yang aku pas awal dulu, yang ada perempuan keluar dari lemari itu, terus tidur di situ. Apesnya serem ya mukanya. Kalau Serem. cantik mungkin dia beda nggak cerita. takut, ya. Mungkin malah keenakan. Terus akhirnya kita breakfast. Akhirnya saling tunggu-tungguan, saling antar-antaran. Walaupun yang cowok juga takut-takut juga. Nah, pas kita breakfast, yang bocah 2 ini, perempuan-perempuan ini, mereka tenang-tenang aja gitu. Kamu BBM kamu aktif nggak sih gitu? Aktif mbak. Telepon kamar kamu bisa? Bisa. Kamu dengar gak tadi pagi aku ngetokin kamar kamu? Enggak. Masa sih mbak? Iya. Aku ngetokin kamar kamu sebelum ke kamarnya si mas-mas ini gitu kan. Enggak mbak, kenapa? Dia gitu. Belum bangun apa udah bangun tuh jangan-jangan? Pas diketok. Ya harusnya udah bangun ya. Walaupun nggak kebangun tapi itu kan kita ngetoknya kenceng banget. Harusnya pasti dia keganggu lah gitu. Enggak mbak, aku enggak. Coba deh kamu buka BBM kamu, ada ping-ping dari aku nggak? Nggak ada. Tapi di aku masih tetap ngejam. Tapi ada sinyal kok gitu loh. Tapi kamu diganggu nggak di kamar? Enggak mbak, kita aman-aman aja. Malah kok Mbak Yundika sama temen aku yang sekamar ini kok nggak ada kabar, nggak ngajakin makan, nggak apa gitu. Ya udahlah mbak, akhirnya kita tidur lagi aja gitu, kita nggak kemana-mana. Ya ini mbak, kita baru makan breakfast ini, kita baru keluar ya waktu breakfast ini aja. Ya udah nanti prepare-nya di kamar kita aja ya barengan gitu. Atau kita kamar kamu aja deh gitu. Iya nggak apa-apa mbak gitu. Akhirnya karena di kamar aku udah ngerasa nggak comfort, kita di kamar yang pramugari yang 2 perempuan ini. Jadi kita di situ. Kayak gitu ceritanya. Sampai akhirnya kita ya udah turun udah ada lagi. Terbang. Terus ke Surabaya udah pindah hotel. Mungkin kayaknya yang ngalamin nggak cuman kita. Maksudnya nggak cuman aku aja. Jadi mungkin udah banyak yang komplain, akhirnya ganti hotel. Oh. Kalau hotelnya itu customnya rame nggak? Maksudnya? Rame yang pengunjung nggak yang nginep di situ? Itu tempatnya pengusaha loh. Jadi yang itu, stay di situ? Iya. Sebenarnya itu hotel bagus banget. Keluar masuk juga banyak orang keluar masuk. Banyak. Hotel rame gitu loh, terkenal.
apa ya, walaupun dia cuma bintang 4 tapi pengusaha-pengusaha tuh kalau tidur di hotel itu gitu loh. Gitu. Kalau sampai sekarang infonya gimana tuh hotel? Aku udah lama nggak ke Surabaya sih, tapi hotel itu masih ada. Masih ada, masih beroperasi ya? Masih beroperasi. Memang di seberang hotel itu ada street, ada jalan ya. Di Surabaya itu yang ada cerita juga, cerita rakyat lah gitu. Jadi entah itu berkesinambungan juga atau pokoknya daerah rumah sakit itu sampai ke sebelah sana, jalan sebelah sananya tuh memang serem karena perumahan-perumahan Belanda gitu juga di situ. Jadi bintang 4 itu gede Gede banget. segede apa? Tower kayak tower gitu juga? Enggak sih. Kalau lantainya mungkin cuman berapa lantai ya? 5 lantai sampai 6 lantai aja, tapi dia tuh lebar. Ini misalkan mallnya nih, melingkar ya. Dia di sisi sebelah sini, 3/4-nya tuh hotel itu. Dulu ada kolam renang, tapi karena ada yang banyak yang meninggal, jadi akhirnya ditutup kolam renang. Karena apa? Ya, Insiden. yang tiba-tiba kayak ada yang narik katanya, dan meninggalnya tenggelam. Gitu. Jadi bener-bener poolnya tuh ditutup. Tapi memang hotel itu sekarang di sekitar situ emang terkenal angker, sudah jadi rahasia umum di situ ya. Iya. Tapi masih ada yang sering ke situ ya. Ada. Itu review Google Map-nya ada nggak sih yang ngomong serem-serem itu? Coba aja. Aku belum lihat. Coba lihat ya. Jadi kita sensor ya namanya, ntar kita dituntut lagi. Maafin. Nih. Serem juga ya. Oh, ini ada poolnya sekarang. Wah, ini hotel mahal ini. Bagus kan? Hotel berkelas ini. Kalau sini kayak Ambarukmo kali ya? Kalau di sini ini 5 star sekarang. 5 star kayaknya upgrade kayaknya, dia akreditasi baru kayaknya. Kalau di sini kayak apa ya? Pokoknya mahal ini. Kayak Tentrem. Ya, kurang lebih lah gitu-gitu. Pokoknya kelas lah. Kayak ballroomnya itu juga laku juga ya, normal gitu ya. Kalau ballroomnya nggak tahu ya. Emang nggak kelihatan Kamarnya creepy kayak ya. model pasti Sahid. Ya. Saya nggak pernah sih kalau Sahid sih di sini. Sahid. Sahid. CCM. Jiwok. Kan kuno, tapi mewah. Eropa. Iya. Kayak Italian style gitu loh dia tuh. Grand Diamond di sini tuh mungkin yang mirip tuh. Cuman emang kelihatan gedung gede gitu ya. Iya. Kayak ya lama, bangunan lama gitu. Nggak tahu sekarang kalau udah direnov ya. Orang tengah, jadi kita masuk ya. Ini resepsionis, ini tempat breakfast. Tengahnya itu bagus, ada lift 2, lift full kaca. Sekarang udah ditutup, udah nggak boleh dipakai. Jadi kita pakai lift yang sebelah sini. Jadi ini lift, ini tempat yang makan kafe yang terkenal lah di sana. Yang biasanya nongkrong pengusaha-pengusaha gitu di situ. Nah, sini lift juga yang arah ke sebelah sana lah. Gedung yang sebelah sananya. Nah, itu liftnya ditutup. Kenapa itu? Kamar yang sebelah sananya tuh nggak dipakai. Pokoknya sampai ke pool sana nggak dipakai. Bener-bener nggak dioperasiin. Kayak gini gede. Lorong. Nah, kan ini udah nggak ada karpet. Oh. Kalau dulu ada karpet. Tapi sama ini luasan mana yang waktu yang ada ruang tamunya ini? Ini nggak ada. Ini ya? lebih luas lagi. Yang Lebih luas yang aku. Iya. Ini kan koridor, sini kayaknya langsung toilet ya. Ini apa nih? Kitchen set kecil gitu kan. Hotelnya itu jadi tipikal hotel yang lahannya tuh luas. Bukan hotel yang lahan sempit gedung ke atas, tapi emang Lebar. kayak lahan gitu loh. Lahannya kaya banget gitu loh. Iya. Tapi nggak yang berlantai-lantai, enggak. Dan dulu tuh sebelahnya tuh banyak ruko-ruko. Dulu kan aku les IF dulu di situ. Kayaknya udah dibeli sama dia juga. Karena angker juga. Gitu. Emang lahannya gede banget ini. Luar biasa. Ya, jadi seberangnya di mall itu ada jalan yang jualan bunga-bunga, khusus jual bunga-bunga. Bunga untuk wedding, bunga untuk duka, semua ada di situ. Mungkin ucapan-ucapan semua ada di situ. Nah, dulunya itu kayak rumah Belanda yang peninggalan-peninggalan Belanda. Gitu. Cuman udah banyak yang dibeli, jadi rumah Belandanya hanya ada beberapa. Aku punya teman SD di situ, rumahnya di situ masih rumah Belanda. Nah, waktu kecil tuh aku main ke rumahnya dia, sebenarnya rencananya mau nginep.
Rumahnya itu jadi masuk bukan ruang tamu, tapi kayak apa ya, space gitu. Terus sini tuh kayak foto, tapi nggak diisi foto sama dia, kayak lukisan abstrak aja. Terus di sini tuh kayak ada meja gitu kan untuk pajangan. Kanan kiri baru mulai. Jadi ke kanan ini ke ruang-ruang rumahnya dia, yang kiri baru ruang tamu. Ya namanya rumah Belanda itu gede banget kan. Luarnya tuh kayak kecil tapi dalamnya gede, tinggi. Jadi dingin banget, enak. Oh, siling-silingnya tuh, atapnya tinggi. Silingnya ya? tinggi, di ruang tamunya ada piano tua, peninggalan dari yang punya rumah. Jadi dia di situ ngontrak. Terus akhirnya sini ruang keluarga, yang ke kanan ini itu ada pintu. Kalau keluar itu ada pohon mangga gede. Terus di sana itu kayak apa ya? Kayak tanah gitu aja. Terus baru dapur kayak gitu. Jadi dapurnya itu nggak di dalam ruangan, satu ruangan sama rumah, nggak, tapi di depan. Terus kamar mandinya model Belanda banget, yang toilet sendiri untuk mandi sendiri kayak gitu. Tapi bangunannya bener-bener Belanda banget. Tadinya mau nginep, akhirnya aku nggak jadi karena aku ngerasa apa ya, nggak enak di rumah itu. Terus bahkan aku sempet diliatin perempuan. Ya mungkin kayak noni Belanda kali ya, tapi gaunnya itu kayak ada bercak darah merah. Itu masih kecil, masih SD kelas 2 kayaknya waktu itu. Jadi aku bilang ke mami aku nggak jadi nginep situ Mi, aku takut gitu. Yaudah yuk pulang, kita pulang. Mungkin mami aku ngobrol ya sama mamanya dia. Ini Yuyun tadi ngeliat nggak enak di sini gini. Ceritalah mamanya. Iya Mbak. Itu ada aku kan masih kecil ya, jadi udah paham ya. Pas 2 SD udah paham lah. Pas cerita, mamanya kan bilang, jadi ini aku ngontrak di orang, ya mungkin dia tuh kayak turunan Belanda gitu loh Mbak, orang Londo-Londo gitu. Rumah ini tuh ada ceritanya, makanya rumah ini nggak akan pernah dijual untuk dibikin bangunan modern kayak sebelah-sebelah, karena pemiliknya nggak mau dan kayaknya nggak ada yang berani nawar juga, bukan karena harga, tapi karena serem, begitu seremnya gitu loh. Jadi dulu itu ada cerita, namanya itu Mariam kalau nggak salah, Maria. Nah, ada orang laki, jadi dia tuh nyetir mobil kan, dia tuh kayaknya udah mau nabrak cewek ini, si Maria ini gitu. Abis gitu malah mereka ini kenalan. Karena si Maria ini anaknya cantik banget, lah yang nabrak ini orang pribumi, Surabaya asli. Mereka ya udah pacaran, setiap ketemu tuh dia jemputnya di depan rumah itu tapi nggak masuk. Suatu saat diajaklah ke party, pesta gitu. Pas lagi diajak ke pesta, mereka minum wine, tapi yang warna merah. Nggak sengaja si cowok ini kesenggol, akhirnya wine itu tumpah ke bajunya si Maria ini. Maria ini nangis, pulang, jalan kaki, padahal tuh dari acara partinya ke rumahnya tuh jauh gitu loh. Akhirnya kan dulu nggak ada HP, susah komunikasi. Mau nggak mau si laki ini nyamperin lah ke rumahnya si yang Maria ini ya. Nyamperin ke rumah Maria ini, ternyata Marianya itu udah meninggal baru sebulan yang lalu. Padahal dia kenal itu udah 2 mingguan. Meninggalnya dia waktu mau nikah, makanya dia tuh selalu pakai gaun warna putih, dan gaunnya itu aja nggak pernah ganti, katanya si laki ini gitu. Mungkin lu mau ke gereja atau apa. Pertama itu apa sih ya, kan kalau orang nikahan tuh ada apa sih nih kalau nyebut kayak selendang di rambutnya itu Apa itu? Apa ya, fil apa gitulah namanya, lupa. Lah itu kebulet di roda apa keretanya lah gitu. Terus akhirnya dilepas sama dia agak minggir gini, ditabrak sama mobil, itu berdarah semua. Karena kejadian itu, sampai sekarang orang tuh suka diganggu sama si Maria itu. Sampai sekarang di Surabaya masih. Jadi kalau misalkan di atas jam 11 gitu, orang yang nggak tahu, mungkin orang yang lagi nggak sadar kalau lagi di jalan itu pasti diliatin. Jalan itu ya? Tapi rumahnya juga di situ? Rumahnya ya itu yang ditempatin teman aku itu. Itu rumahnya Maria itu juga, Pak? Iya. Dan dia suka mainin piano tuanya itu, dan pianonya nggak boleh dipindah kemana-mana, nggak boleh dijual. Sekarang rumahnya dipakai untuk?
Masih ada. Untuk apa rumahnya dipakai? Mungkin nggak tahu ya, mungkin ada yang ninggalin kayak. Kok temen aku udah pindah di luar kota. Tapi jadi hunian rumah biasa ya, bukan kayak Iya. museum atau apa gitu? Enggak, rumahnya masih bersih. Oh, jadi hunian biasa. Iya, hunian biasa, kayak dikontrakin. Wah. Harus ke situ nanti nih. Boleh. Oke, terima kasih Mbak Yendika ya. Iya, Mbak Yendika, terima kasih Mas Fahmi. sudah bercerita pengalaman yang wah ini serem banget sih, saya speechless lah maksudnya. Tapi gimana Mbak, dari sebelumnya kan pernah diundang di tempat lain juga ya, itu ada yang memang ada yang mengalami juga netizen itu, atau ada yang percaya nggak percaya itu Karena nanggepinnya gimana Mbak? kebanyakan yang komen itu aku pernah baca juga, dia ex pramugari, dia juga ngalamin. Alami juga ternyata. Terus ada yang di hotel itu, oh iya aku juga ngalamin hotel itu kayak gitu. Terus aku nggak mau nyebutin nama hotelnya, tapi di komen semua udah pada nebak nama hotelnya. Udah pada tahu ya. Udah pada tahu. Oke, buat teman-teman semua yang punya pengalaman-pengalaman serem atau pengalaman-pengalaman menarik, silakan kalian bisa banget untuk share cerita kalian di WA. Kita bisa berbincang-bincang untuk menceritakan pengalaman seru kalian atau pengalaman horor kalian ya teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe dan tunggu video-video kita selanjutnya. Saya Fahmi Reza dari Ruang Bincang. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.